Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah Pak sehat walafiat. Ini ganggu waktunya ya. Iya nggak apa-apa. Yang kegiatan hari ini Pak? Hari ini nggak terlalu Pak. Terlalu. Iya. Masih ada waktu luang untuk bisa untuk istirahat. Alhamdulillah. Setelah ya Pak ya. Iya, iya. Sesuai dengan kita perjanjian kemarin ya Pak ya. Kemarin kan waktu itu kan sebelum puasa ya, kalau nggak salah ya. Iya, sebelum puasa kita ada kesepakatan hari ini ada dari Pak Alek ya. Iya, dari saya untuk observasi ya. Observasi kelas ya. Tapi sebelumnya ini saya akan melakukan apa Pak, supaya lebih bahasan mengajar di kelas itu ada sebuah pandangan dari kita obrolkan ini loh. Iya. Tapi gimana kita siapa Pak? RPP sudah ada siap ya. Di bawah apa enggak? Di bawah ya. Mana Pak? Ini Iya. Untuk pelajaran matematika ya Pak ya? matematika kelas 7. Matematika kelas 7. Iya. Jumlah muridnya ada berapa Pak? 7 apa? 7D itu jumlahnya ada 28 siswa. 7D 28 siswa Pak? Iya. Laki-laki perempuannya tahu apa? Kurang tahu. Paling kelasnya ya. Kita lihat saja di absensi ya Pak ya? Iya, nanti kita lihat di absensi. Nah, tujuan pembelajaran dengan model apa ini Pak? Pembelajaran kooperatif learning NHT. NHT apa? Iya. NHT apa Pak? NHT itu number head together. Number head together. Iya. Berarti apa? Bagaimana itu? Berarti pembelajaran yang nanti menekankan kepada siswa untuk kreatif dalam berpikir, kritis, pengelompokan. Jadi nanti sistemnya kita akan buat kelompok dari siswa kelas 7D itu beberapa kelompok, maksimal itu satu kelompok ada 5 anak. Ya. Dan di mana nanti setiap anak itu kita akan memberikan nomor urut. Dari nomor urut itu nanti kita akan ada tanya jawab dengan mereka. Juga ada sistem timbal balik dari temannya untuk menanggapi jawaban dari temannya tadi. NHT itu ya Pak? Iya, keren iya. sekali Pak. Jadi lebih mengarahkan ke keaktifan siswa sama saintifik ya? mereka. Saintifik. Iya, Untuk pendekatannya kita masih menggunakan pendekatan saintifik. Observasi ada Pak dimasukin apa? Tidak ada ya, observasinya pasti dalam mereka aktif di kelompok. Iya, nanti ketika mereka kita kelompokkan, nanti kita ada sistem observasi, ya, mengamati mereka setiap kelompoknya. Terus sekaligus barangkali mereka ada kesusahan ketika mereka menyelesaikan secara kelompok. Soalnya di sini pakai pendekatan saintifik ya, berarti kan ada riset, observasi ya Pak ya. Iya. Saya penasaran nih nanti lihat di kelas ya. Seperti apa sih cooperative learning NHT dan pendekatan saintifik ya Pak? Iya. Tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangannya yang hendak dicapai pasien apa Pak? Untuk pembelajaran nanti di kelas. Ya, untuk pengembangannya nanti kita diharapkan dari pembelajaran tersebut kita nanti akan dalam hal karakter kita akan memberikan motivasi pada mereka agar mengikuti arahan yang akan kita sampaikan ya dalam proses pembelajaran. Karakternya itu berupa apa Pak? Ya, contohnya misalkan ketika memulai pembelajaran kita akan membiasakan mereka untuk mengawali di luar dulu untuk saling bersalaman dengan gurunya, ya. Menyiapkan dari ketua kelasnya kepada siswa-siswanya, teman-temannya untuk menyiapkan di luar. Terus kita nanti masuk dengan cara berurutan, ya. Saling saliman dulu seperti itu. Ya. Maksudnya ke budaya positif sesuai yang budaya positif. dihindarkan ya Pak. Betul ya. Makasih Mas juga.
sudah mengimplementasikan ke pembelajaran ya. Iya pasti. Berarti dulu waktu saya rekan-rekan sedikit seminar bermanfaat sekali. Itu sangat bermanfaat sekali Bapak. Karena apa yang kita lakukan kemarin itu banyak perkembangan yang terjadi pada siswa-siswi kita ya. Kita praktekkan kepada mereka budaya positif, terutama kesepakatan bersama dengan siswa-siswi. Iya, kita melakukan kesepakatan bersama ketika proses pembelajaran supaya mereka memperhatikan ketika guru-gurunya menyampaikan. Ada sebuah kesepakatan lah. Iya, yang jelas seperti itu. Terus selain itu Pak, ada apa lagi Pak yang area yang dikembangkan? Iya. Dari karakter, terus budaya positif ya. Iya. Ada kesepakatan kelas, kemudian ada lagi ya apa namanya? Apa itu yang mau dikembangkan lagi selain dua opsi ini? Kalau kita lihat di sini proses pembelajaran di materi saya yang akan saya sampaikan itu berkaitan dengan proses penjumlahan bilangan bulat, Pak. Bilangan bulat. Iya. Berarti ke materi ya. Iya. Materi ya. Mengembangkan materi ya. Iya. Pengembangan materi. Untuk kompetensi lainnya Pak yang biar nanti anak itu muncul kayak kompetensi apa sih namanya sosial, kemudian emosional anak itu akan dikembangkan atau masuk dalam materi ya apa bagaimana? Iya. Pengembangan kompetensi sosial dan emosional mereka. Secara langsung dalam proses pembelajaran itu kita akan terbentuk secara otomatis Bapak. Karena kita melihat juga dari proses strategi yang akan saya kembangkan, yaitu menggunakan model pembelajaran cooperative learning (NHT) sekaligus dengan pendekatannya saintifik. Ya, diharapkan dengan itu akan mengasah mental mereka juga dan kreativitas mereka, dan juga paling utama adalah kerjasama kelompok. Itu berkaitan dengan sosialisasi mereka, interaksi dengan teman-teman mereka. Ya. Oke, mantap Pak. Strateginya yang dipersiapkan apa Pak nanti Pak untuk pembelajaran ini? Selain model pembelajaran itu ya, tapi ya model apa tadi? Iya, model pembelajaran cooperative learning NHT. Kemudian ada tadi apa kelompok ya? Iya, jadi kelompok karena kita secara kelompok ya. Betul. Iya. Kemudian ada di luar kelas atau di dalam kelas ini Pak? Kita proses pembelajaran di full di dalam kelas. Kemudian apa namanya Pak? Apa yang dibutuhkan ini perlengkapan dalam mengajar bahasa nanti? Ada yang bisa saya bantu atau bagaimana biar nanti memudahkan bahasa menyampaikan materi ke anak atau area yang dikembangkan ini atau bagaimana Pak? Area yang dikembangkan atau apa yang dibutuhkan saya di proses pembelajaran itu sepertinya sudah ada semua. Sudah ada semua. Ya, dalam kamu. Jadi untuk proyektor tidak menggunakan proyektor. Terus apa namanya posisi ini Pak ruangan sesuai kelompok nanti ya paling atas. Iya. Nanti berarti awal saya akan menjelaskan dulu materinya, baru setelah itu kita akan mengelompokkan di kelompok sesuai dengan yang sudah dibentuk. Oke, mungkin bisa mungkin Pak. Saya ini apa namanya semangat nih mau melihat cara pembelajaran yang diberikan kepada siswa di kelas. Boleh ya Pak? Boleh ya, silakan. Kemudian nggak usah pergi biasa saja. Nanti saya kayak saya biasa aja, nanti anggap saja saya melakukan observasi kelasnya itu ya untuk riset saya, untuk juga mungkin mudah-mudahan bermanfaat bagi bahasan yang ada nanti persiapan CGP ya itu ya. Iya, siap. Saling apa Pak hubungan timbal balik ya. Oke.
Terima kasih Kak Hasan, ini waktunya barangkali mengganggu, sekali lagi minta maaf. Ya, nggak apa-apa. Semangat. Ya. Hari ini nanti jam berapa kayaknya Pak? Ini sebentar lagi mungkin sekitar 15 menit. 15 menit lagi Iya. ya, kita siap-siap Bisa ya. mulai. Ya. Terima kasih Kak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Tegak, gerak. Sudah siap semuanya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini ada yang nggak berangkat? Siapa? Aku dulu. Pasang ambil sini. Siapa hari ini yang nggak berangkat? Dapat. Dapat kenapa? Sakit. Sakitnya apa? Oh, batuk. Terus siapa lagi? Yasmin. Ada lagi? Ika. Isda. Oh, Isda. Terus siapa lagi? Tauhid. April. Tio. Tio kemana Tio? Nggak ada kabarnya. Mari kita bersama-sama doakan mereka yang sakit, semoga lekas sembuh, bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa lagi dengan kalian, ya. Amin. Ya, kalau pasang perhatikan di kelas ini kondisinya sudah sangat baik, bersih, ya. Berarti yang piket itu sudah bertanggung jawab dengan baik. Kalian tetap seperti itu, mengikuti piket yang sudah ada, ya. Kalau hari Senin ya kerjakan hari Senin. Ya, sebelum kita masuk ke materi, ya, Pasang meminta ke ketua kelasnya siapa? Ketua kelasnya? Bintang untuk menyiapkan kelasnya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini, semuanya berdiri. Mohon untuk rasa teman kita menyanyikan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
Silakan kembali. Ya, perhatikan semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin yang sudah kita bahas, yaitu di mana materi kemarin kita membahas mengenai bilangan bulan. Masih ingat nggak apa itu bilangan bulan? Ada yang tahu nggak? Ya, ingat. Apa itu bilangan bulan? Bilangan yang terdiri dari bilangan bulan positif, bilangan bulan negatif, dan bilangan bulan nol. Ya, betul. Bilangan bulan itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulan positif, bilangan bulan negatif, dan bilangan nol. Ya, dimana hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin yang berkaitan dengan operasi penjumlahan bilangan bulan dan sifat-sifatnya. Tujuannya apa sih hari ini pembelajarannya? Ya, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini, tujuan pembelajaran mengenai operasi penjumlahan bilangan bulan itu adalah yang pertama agar kalian memahami apa itu proses operasi penjumlahan bilangan bulan. Yang kedua agar kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari mengenai penjumlahan bilangan bulan. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Terus contohnya seperti apa sih bilangan bulan? Nah, contohnya yang perlu kalian tahu, misalkan si Sansa itu memiliki boneka. Sansa memiliki boneka tiga boneka. Terus ternyata Sansa itu ulang tahun. Nah, Sansa mendapatkan banyak boneka, salah satunya sama si itu ya. Sansa mendapatkan ulang tahun 4 boneka, maka bonekanya sekarang menjadi 7. Yang tadinya 3 boneka, setelah ulang tahun dia mendapatkan 4 boneka, maka sekarang boneka Sansa ada 7. Itu contoh operasi penjumlahan bilangan bulan. Lebih jelasnya kita perhatikan di papan tulis mengenai operasi penjumlahan bilangan bulan. Ya, perhatikan di sini. Kok kalian tegar semua sih? Masih semangat kan? Coba Hasan sebelum mulai pengen lihat tepuk semangatnya, ya. Masih ingat nggak tepuk semangat dari Hasan dulu? Tepuk 1, tepuk 2, oke. Tepuk 3, tepuk 4. Tepuk 5. Harus semangat semuanya ya. Kita baru mau mulai, jadi jangan lemas. Ayo makan ya. Ya, kita masuk ke operasi penjumlahan bilangan bulan. Masih ingat waktu SD apa itu bilangan bulan? Pernah disampaikan. Terus ini ada namanya apa ya? Garis bilangan. Itu namanya garis bilangan. Cara mudah untuk menyelesaikan penjumlahan maupun pengurangan bilangan bulan. Contohnya misalkan kita ambil di sini 5, 2 ditambah 3.
pakai garis bilangan. Kalau positif berarti arahnya ke kanan, kalau negatif ke kiri. Ini positif semua. Pertama 2, berarti langkahnya 2 langkah. Yang pertama 2 langkah, 2 dari 0 mulainya. 1, 2. Setelah itu ada tambah 3, berarti dari angka 2 kita tambah 3 langkah ke depan. 1, 2, 3. Berarti jawabannya adalah 5. Gampang ya? Contoh lagi kalau berhubungan dengan negatif. Misalkan 3 ditambah negatif 4. 3 itu positif, arahnya sebelah kanan, berarti ke kanan 3 langkah. Kita hapus yang tadi. 1, 2, 3 ke angka 3 dimulai dari 0. Terus ditambah negatif 4. Kalau negatif itu arahnya mana ya? Ke kiri 4 langkah. 4 langkahnya dimulai dari mana Pak? Dari yang tadi pertama yaitu angka 3. 1, 2, 3, 4. Berarti jawabannya adalah negatif 1. Itu contoh dari garis bilangan. Ada pertanyaan sampai sini? Gak ada ya? Langsung. Kemana lanjut materi? Lanjut. Oke, kalau sudah kita masuk ke materi selanjutnya, namanya sifat-sifatnya dari bilangan bulan. Tahu nggak sifat-sifat dari bilangan bulan? Yang pertama ada namanya sifatnya tertutup. Sekarang kalian perhatikan buku LKS-nya dibuka halaman 7. LKS-nya halaman 7 dibuka. Nah, di situ ada operasi penjumlahan bilangan bulan. Kalau kita lihat di bawahnya itu ada sifat-sifat dari penjumlahan bilangan bulan. Sifat yang pertama di situ adalah sifat tertutup. Tertutup itu berarti artinya kalau dijumlah dengan bilangan bulan yang lain, maka hasilnya bilangan bulan juga. Contohnya 2 ditambah 3 hasilnya 5. Jadi bilangan bulan ditambah bilangan bulan hasilnya bilangan bulan. Yang kedua ada, kamu perhatikan lagi dari LKS nomor 2-nya. Yang kedua ada sifat komutatif. Komutatif itu berarti penukaran. Berarti ditukar. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Itu hasilnya akan sama. 5 tambah 2 itu sama dengan 2 ditambah 5. Hasilnya tetap akan 7. Yang ketiga ada sifat asosiatif. Asosiatif itu adalah sifat pengelompokan, dikelompokkan. Ya, lihat di situ. Nomor 3, pengelompokan. Misalkan A ditambah B ditambah C, itu hasilnya akan sama dengan yang pertama, berarti A, B-nya dalam kurung tambah C ya, di situ ya, terlihat seperti itu ya. Itu sama dengan dalam kurung A ditambah B lalu ditambahkan C. Itu juga hasilnya akan sama walaupun caranya berbeda atau yang dijumlahkan berbeda. Itu namanya sifat asosiatif ya. Terus yang ketiga ada sifat identitas. Identitas yang tepat. Yang keempat itu ada identitas. Identitas itu berarti kalau sebuah bilangan bulan itu dijumlahkan dengan 0, hasilnya bilangan itu sendiri, tidak akan berubah. Berarti identitas itu penjumlahan bilangan bulan dengan 0. Itu namanya identitas, sifat identitas. Hasilnya tetap bilangan bulan itu sendiri. Cari berapa? Ya, yang berikutnya masuk ke nomor 5 ya. Perhatikan nomor 5 di situ ada sifat namanya investasi.
Sifat inverse itu berarti sifat lawannya. Misalkan A itu lawannya apa? Negatif A. A itu lawannya negatif A. Berarti misalkan 2 lawannya negatif 2 ditambah negatif 2 hasilnya 0. Berarti inverse itu kalau dijumlahkan dengan lawannya pasti hasilnya 0. Itu sifat inverse. Itu macam-macam sifat operasi penjumlahan bilangan bulan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Gak ada? Oke, kalau nggak ada, sekarang kita akan bentuk kelompok untuk mendiskusikan hasil belajar hari ini, yaitu mengenai operasi penjumlahan bilangan bulan. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti masing-masing kelompok kamu buat 4 anak, ya, 4 sampai 6, 4 sampai 5. 4 sampai 5. Ini jalan sama kelompoknya di belakang, terus ini sama ini, ya. Terus di belakang gabung sama Salsa, dan ini berempat, ya. Jadi kamu berdua nanti masuknya ke kelompoknya Salsa sama ya. Ini Salsa 5 anak, terus yang di depan 5 anak. Ya, sekarang dibentuk kelompoknya, mejanya jadikan 1. Mejanya jadikan 1. Ya, silakan nanti kalian kerjakan kembali ini. Perhatikan di sini ada keterangan nama kelompok, anggota, terus soal-soal yang harus kalian kerjakan. Sesuai dengan urutan sebelah kanan, sebelah kanan itu adalah kelompok A, ini kelompok B, kelompok C, kelompok D. Nanti kalian kerjakan sesuai dengan soal di sini, ya. Kerjasamanya iya, tapi sesuaikan dengan jumlahnya soal ada 5, berarti kalian bisa secara mandiri, tetapi harus kerjakan juga dengan secara kelompok, ya. Biar selesainya tepat waktu, ya.
Tulis dulu kelompoknya sama nama-namanya. Nama anggotanya siapa? Tadi sesuai dengan kelompoknya namanya ya. Ya, sesuai dengan kelompoknya tadi ada kelompok A, B, C, dan D. Tulis dulu sama nama kelompoknya. Dan kerjakan secara bersama-sama. Itu ada 5 soal bisa kalian bagi dengan anggota-anggota kalian. Tetapi ketika salah satu anggota dari kalian ada yang bingung, teman-teman yang lain, satu anggota atau satu tim wajib untuk membantunya. Paham ya? Ya, silakan dikerjakan. Gimana, ada yang bingung? Kelompok B. Untuk kelompok bisa kamu ini sebenarnya masih sama dengan yang kelas ya. Bisa dibagi-bagi dulu. Jadi nanti kamu bisa membagi dengan kelompoknya ya. Ini ada jumlahnya kan ada 5 ini kan soalnya ada 5. Nomor 1 siapa dulu yang menyelesaikan, nomor 2-nya siapa. Tapi nanti tetap kalau bingung harus sama ya, dibantu. Nah, ya, menggunakan garis bilangan yang tadi dibahas ya.
Sudah selesai semuanya? Ya, kalau sudah selesai perhatikan, kita perhatikan ke depan semuanya ya. Jadi seperti ini. Nanti pasang sesuai dengan nomor yang kalian punya. Ya, soal sesuai dengan sesuai dengan nomor yang kamu punya, yang pasang kamu ke depan. Ya, kalian perhatikan untuk hasil dari tugas kalian. Yang pertama, kalian tukar dulu dengan teman kalian. A itu bertukar dengan C. A bertukar dengan C. Ya. Terus yang B bertukar dengan D. Hasilnya ditukar, hasil tadi jawaban kalian. Kita berapa sih? Ya, perhatikan untuk hasil teman kalian itu dari A sama C itu hasilnya ya. Yang nomor 1, kalian perhatikan nomor 1 hasil teman kalian semuanya ya, A, B, C, D. Coba diperhatikan. Yang pertama, apakah ada kesalahan di situ? Nomor A, hasil pengerjaan teman kamu ada yang salah nggak menurut kamu? Coba zoom dari kelompok lain, mungkin ada yang lihat ya, bintang itu dari kelompok siapa? Punya kelompok siapa? Kelompok B. Yang menurut kamu kurang tepat nomor berapa? Nomor 1 yang A atau yang B? Dua-duanya, A dan B. Ya, coba untuk bintang nomor berapa ya tadi ya? Pasang kasih ya? Nomor 4 ya? Ya, silakan bintang nomor 4 maju ke depan. Untuk nomor 1 jawabannya yang betul seperti apa? Ya, bawa soalnya tapi cara. Ya.
Iya, boleh duduk. Ya, jadi ini jawaban dari kelompok lain, tanggapan dari hasil kelompok B. Gimana menurut kelompok B? Menurut kamu setuju nggak jawabannya? Ada yang kurang setuju nggak? Ada. Coba untuk nomor 8, masa pengen tahu kamu setuju nggak setujunya yang mana? Yang salah yang mana? Coba nanti ke depan jawab yang salah mana menurut kamu. Ya, betul ya. Untuk yang A, ya, jadi itu tanggapan dari umpan balik dari kelompok B, ya. Jadi ada sedikit, ada satu yang salah tadi di kita, ya, A-nya, poin A-nya, ya. Kurang salah gitu ya. Terburu-buru mungkin, ya. Ya, untuk diskusi hari ini untuk kelompok kalian sangat luar biasa. Tadi bintang juga bisa menanggapi, berarti artinya kalian respon dengan baik hasil diskusi kelompok hari ini, ya. Dan juga terima kasih untuk Putri, ya, yang sudah membetulkan tadi hasil dari bintang. Ternyata masih ada yang salah, ya. Jadi semuanya untuk hasil kelompok silakan dikumpulkan ke depan. Yang semuanya kumpulkan ke depan hasilnya. Ya, terima kasih semuanya ya. Kalian sangat luar biasa untuk pembelajaran kelompok hari ini. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan dari belajar kita itu hari ini itu apa? Apa yang bisa disimpulkan? Ada yang bisa mengacungkan diri. Kesimpulan dari materi belajar hari ini. Ada? Salsa mau menjawab? Ya, jadi kesimpulannya pada hari ini yang kita bisa dapatkan adalah mengenai garis bilangan, bahwa garis bilangan itu ketika sebelah kiri itu adalah nilainya negatif, sebelah kanan nilainya positif. Berarti kalau sebuah bilangan bulat positif ditambahkan bulat negatif, maka nilainya akan semakin berkurang. Bisa nilainya positif tapi berkurang, atau nilainya bahkan menjadi negatif. Dan yang kedua berkaitan dengan sifat-sifatnya tadi, ya, bahwa sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat itu berkaitan sekali untuk proses penjumlahan bilangan bulat. Ya, sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, ada tugas untuk kalian, ya, diselesaikan di rumah. Di sini ada soal yang akan kalian nanti selesaikan di rumah, ya. Silakan nanti kalian kerjakan secara individu, ya. Kalian pelajari lagi mengenai penjumlahan bilangan bulat yang ada di LKS, ya. Untuk salsa silakan dibagikan untuk tugas nanti di rumah. Ya, semuanya sebelumnya kembali lagi ke posisi semula sesuai dengan bangkunya dirapikan lagi.
sebelum pulang. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Maaf Pak, ini mengganggu sebentar Iya. waktunya. Lagi apa tadi? Nanti saya lagi masih ada kegiatan mengajar di kelas 7D. Ya. Tapi tidak apa-apa. Sudah saya berikan Sudah tugas. dikondisikan ya? Iya, saya kondisikan. Yang penting mah anak kita tinggal itu ada tugas, terus tidak apa namanya Pak, tidak kemana-mana, kan itu juga merupakan sebuah tanggung jawab kita ya Iya, betul. sebagai pengajar yang kita boleh meninggalkan. Apalagi kan satu kelas ada berapa Pak itu Pak? Satu kelas itu ada 28 28 ya. 28 siswa. Ya kan lumayan sekali. Iya. Kalau tidak ada gurunya mungkin ya bisa yang aneh-aneh biasa. Nah, gimana Pak kemarin perasaan sudah perasaannya gimana Pak pas kita melakukan Simulasi. iya observasi di kelas, perasaannya senang Iya. atau Senang, terus sekaligus saya menambah banyak ilmu juga ya dari Pak Alek, ya, terutama bagaimana cara pembelajaran yang baik. ya kemarin juga saya lihat sudah mendekati sempurna lah Pak ya, menguasai materi bahasa gitu ya kemarin, jadi kan tidak menyampaikannya tidak terbaca-baca kepada siswa ya, Iya. siswa juga lebih jelas, terus berpihak juga pada siswa, memperhatikan, kemudian strateginya juga lumayan banyak ya Mas Andi Iya. kemarin ya, dari awal apa aja Mas Andi, runtutan dari awal masuk kelas sampai kemudian terakhir. Terakhir ya. Ya, kayak kemarin kan seperti Pak Alek yang kemarin lihat ya. Iya. Kita mulai dari pembiasaan anak menyambut gurunya ya, di depan, bersalaman ya dengan gurunya. Itu agar mereka itu terbiasa bahwa mengutamakan guru Itu masih dalam pembiasaan kalau nggak salah 5S ya Pak? 5S. 5S yang bisa kita terapkan di sini ya. Betul ya. Kalau pagi ya, Pagi. kalau kan oh ya, menurut saya sih itu bagus sekali ya bacanya. Iya. Maksudnya Bagus. kalau diterapkan seorang guru dalam sebelum mengajar mungkin bagus sekali untuk mengkondisikan ya Pak. Betul. Atau Iya. bagaimana? Iya. Biar kita kenal ya, lebih mengenal lagi Iya. muridnya ya. Lebih mengenal, mengkondisikan anak supaya terbiasa seperti itu dan juga sekaligus pendisiplinan. Pendisiplinnya. Iya. Terus apa ada ide lain selain itu Pak? Maksudnya ditambah apa gitu? Jadi barangkali bahasa Inggrisnya. Oh, Ketika salam sebelum masuk ke ruang kelas ya Pak. iya. Barangkali ada
ide lain sebelum maksudnya pas kemarin saya lihat udah bagus sih, udah bagus, Iya, cuman iya. agak kurang ceria gitu. Gimana kalau nanti biar nanti salamnya ceria dikasih apa gitu? Iya. Ya sebenarnya kemarin menurut saya pandangan saya memang masih ada yang kurang ya. Iya, apa itu? Yang pertama mungkin kita bisa buat yel-yel atau Nah, macam iya ya, Pak. Yul ya. supaya Kayak- anak itu semangat Atau sebelum memulai pembelajaran. iya, atau itu Pak, apa namanya? Semangat gitu atau semacamnya. Anak itu diberikan pilihan ya, Betul, iya. mau salamnya Salamnya seperti apa? seperti apa Bisa. ya, Betul. keinginan mereka ya. Pakai jos atau pakai salam atau Iya, nanti tinggal memilih yang mana gitu. Kasih Iya. beberapa gambarannya. berarti itu caranya gimana nanti Pak? Iya, mungkin itu nanti untuk perbaikan saya ke depan ya. Iya. Itu tambahan yang sangat bagus Pak Alek, karena memang saya lihat kemarin semangat Biar awalnya seringnya itu ya. kurang Iya, ya, biar- karena cuman Biar lebih lah. iya, cuman hanya Kemarin baris kan terus salam alhamdulillah aja. sudah lumayan Pak. Iya. Sudah lumayan. Ini cuma kan buat nambah ceria lagi. Betul, Mereka iya. ketawa tertiwi kan ya, senang kalau siswa masuk ke ruang kelas senang kan kita juga mudah nanti Iya. memberikan materinya ya. Mungkin kalau nanti kita bisa bikin sebuah permainan atau apa. Dan kalau saya lihat di sekolah-sekolah juga salamnya kebanyakan seperti itu kok ya Pak ya. Iya. Nggak ada yang atau bahkan mungkin cuma sebatas praktek kita mengerjakan tugas baru ada seperti itu. Gimana kira-kira bahasan yang bahasan inginkan, apakah itu Pengawalan itu ya. ya Jadi, maksudnya untuk sebuah berkelanjutan, kayak budaya berkelanjutan, iya. apakah nanti tantangannya bagaimana kalau kita terapkan cuma di tahun ajaran baru ya, Iya. seluruh kelas seperti itu kan. Dulu sekolah kita pernah ya seperti Iya, ya, pernah. seluruh tapi kan sekarang mudah lagi. Iya, betul. Dan kemarin lihat pasal seperti itu ya, alhamdulillah oh ya masih ada seperti itu, tapi hanya sebatas kalau ada tugas saja yang Iya. yang saya pandang ya Pak ya. Iya, iya. Kalau biasa ya udah normal. Bapak Ibu guru masuk terus mengajar sudah selesai udah. Makanya kurang ya, cuma bisa teori saja, saya berusaha kemudian apalagi Setelah masuk ke kelas, yang kemarin dilihat kan saya menyapa dulu anak-anak gitu ya, beri mereka semangat Semangat ya. lagi ya. Iya. Terus melihat kondisi kelas Pak. Iya. Menurut saya itu nilai plus juga. Kita perlu melihat kondisi kelas, sudah bersiapan tidak, Iya. kasih nilai plus pada mereka yang bertugas sebagai kebersihan setiap harinya. Harus kita Ya. Kalau setiap hari kita itu ya, harus kalau setiap hari kita itu ya. kasih motivasi pada mereka yang bertugas jadwal kebersihan, itu maka mereka insya Allah akan bekerja dengan baik, Baik ya. bekerja ikhlas dengan amanah juga. Ya. Susah ya Pak. Iya, Tapi kita menanamkan ke siswa seperti itu ya. betul. Mencoba terus lah, walaupun siswa juga kebanyakan sampel persyaratan ya Pak. Iya, Tapi kalau bukan kita, siapa lagi yang ngomong? Nggak ada lagi kan. Masa kalau anak kan biasanya dia ngomong baru ingat. betul. Maksudnya kesadaran dirinya belum tumbuh 100%, masih beberapa persen lah ya. Kemudian setelah pengondisian, apalagi Pengondisian, terus Kemarin. ketua kelas menyiapkan, ya, berdoa ya, iya, bersama berdoa. ya. Itu juga Pak. Terus satu poin yang menurut saya penting, karena seringkali kita tidak ada waktu untuk mengenalkan lagu-lagu daerah, Oh iya. lagu-lagu kebangsaan. Iya benar, kita, alat ya. lagu kebangsaan ya. Jadi ada waktu-waktu tertentu sebelum kita memulai, kita menggunakan kita bernyanyi bersama. Bernyanyi bersama. Iya, dengan Itu anak-anak lagu nasional, lagu nasional. apa ya. Iya. Jadi membiasakan mereka supaya mengenal lagu-lagu kebangsaan, Terus lagu-lagu nasional. oh kita masukkan juga itu Pak, lagu-lagu lokal juga. Bagus. Iya, itu bagus juga. Budaya lokal Kalau ya. dibiasakan Kita seperti itu ya, bagus. budaya kita ya.
Kemudian untuk yang kemarin itu untuk berdoa Pak, kemarin ya kayaknya kurang ada perlu tambahan nih, udah bagus cuma ada perlu Iya. tambahan kayak biar anak semangat kan biasanya duduk siap kayak gitu ya. Oh, gitu. Kayak gitu ya, berdoa mulai Iya. Bismillah kayak gitu ya kan, Ada lebih- variasinya sendiri ya, ada Pak, ya? sendiri ya, Iya, atau jadi berdiri ya mungkin ya. keunikan sendiri supaya anak juga ada semangat di situ ya. Teman terus kayak bini tuh Pak ya, Iya, apa namanya, berdiri ya itu ya. iya bagus juga itu kalau saya setiap hari lihat itu wah, bagus juga ini diterapkan, tapi di SMP apakah bisa Bisa, Pak. bisa ya. Saya pernah lihat di sekolahan MI itu cara berdoanya unik, Pak. Dengan gerakan tangan, dimulai gerakan tangan sampai duduk dengan tegak ya, tangannya tegak baru berdoa. Itu mungkin membiasakan supaya anak juga ketika berdoa harus sudah kondisi siap. Kondisi siap. Iya. Akhirnya, kita memantau anak kan biasanya kalau berdoa biasa ya Pak, Iya. biasanya anak leha-leha ya katanya. Betul. Duduk siap, apalagi ketuanya yang kurang semangat ya. Iya. Siap, doa, mulai. Ya, ada yang tidur, ada yang apa. Tapi kalau ketuanya yang lumayan nadanya keras, tegas kan enaknya Pak. Duduk siap. Langsung gitu. Kalau apakah itu hanya tayangan televisi saja ataukah bisa kita Bisa kita terapkan. Soalnya banyak kok sekolah yang luar yang dari sekolah lain juga bisa menerapkan seperti itu. Mudah-mudahan setelah kita salah ya Pak. Asal ada kerjasama juga dengan wali kelasnya, mungkin bisa dibiasakan. Iya, yang penting kita kolaborasi dengan wali kelasnya juga. Iya, betul. Kalau wali kelasnya acuh tak acuh atau kurang pendampingan ke siswa, percuma ya ke depannya. Ya, nah ini makanya nanti diharapkan CGP yang ada di SMP di luar sana itu bisa menggerakkan kembali, ya, menyemangati Bapak Ibu guru, wali kelas supaya ada aksi yang nyata di setiap kelasnya. Oh ya, pas kemarin itu budaya positifnya yang dikembangkan apa Pak? Kayaknya kemarin lupa ya. Iya, kemarin ada yang saya lupa menyampaikan ke anaknya. Iya. Itu Saking berkaitan, asiknya iya. ini ya Pak mengajarnya. Harusnya disampaikan dulu itu ada perjanjian dengan anak ya, supaya anak tahu apa yang harus mereka lakukan. Gitu, ya. Awalnya memang saya langsung ke inti ya belajar ini. Itulah yang harus kita lakukan Pak. Sebelum memulai kita harus menyepakati peraturan yang kita sepakati. Anak tidak boleh. Jadi nanti pas materi sudah berjalan, siswa itu teringat akan kesepakatan itu. Ya. Oh iya saya tidak boleh tidur, saya tidak boleh bagaimana ya nanti pembelajaran berjalan dengan lancar. Iya. Jadi anak teringat. Terus kita yang mengajar juga gampang ya Pak. Betul. Ayo tadi kesepakatannya apa, bagaimana. Jadi tapi kalau tidak ada kesepakatan kan anak bebas. Iya. Mau apapun lah, tidak ada kesepakatan yang Betul, ada inti. hanya emosi, amarah dulu. Jangan ribut. Tapi kalau tidak ada kesepakatan nanti anak juga sebagai penahan ya. Oh iya saya tidak boleh. Ya itu sih, bagus itu juga sudah saya mau lari ke depan kalau sudah tidak situ dengan kegiatan Insya Allah kita bareng-bareng ya pasannya. Iya, ya, bareng-bareng. Ikut kesepakatan kelas, kemudian menempel di seluruh kelas juga. Tadi juga ngobrol dengan ibu kepala sekolah juga seperti itu Pak. Pengen menerapkan apa yang sudah dapat di di sekolah. Jadi menuntut seperti itu. Ayo bareng-bareng bukan budaya positif, kayak kesepakatan kelas lah, nyicil lah. Iya. Yang penting nanti Bisa, insya Allah bisa Pak. bisa ya. Iya, insya Allah bisa. Monggo Pak, minum dulu Iya, Pak. iya. Barangkali ini kita wah ini saya kopi Pak. Iya, saya susu. Susu. Kemudian untuk materi adalah saya sudah menguasai sekali kemarin, tidak ada masalah materi, kemudian mengajak
anak berkelompok, kelompok, Iya. itu juga sudah oke, anak kita mulai tertata, kemudian apa namanya, apa sudah bisa inilah sudah bisa dikoordinir oleh pasien. Waktunya sudah tepat kemarin Pak. Selesai, kemudian anak juga selesai pengerjaannya. Dan itu Pak, ada yang terakhir itu evaluasi Pak. Evaluasi kemarin pasien harusnya bersabar tuh menunggu siswa mengungkapkan evaluasinya dengan cara mereka sendiri. Kemarin pasien terburu-buru ya, Iya. langsung akhirnya siswa tidak diberi kesempatan berpikir, akhirnya pasien yang sendiri yang mengevaluasi, menyimpulkan. Harusnya kita lebih bersabar lagi karena anak-anak sih ya Pak, untuk mengingat, untuk berbicara aja susah ya, Iya. malu ya. Merangkai kata-katanya. Nah, kayak kita ya Pak, kita kan pernah mengalami seperti itu ya. Betul, Gi. Untuk berdiri saja ngomong di sekian banyak orang pasti grow. Oke. Makanya yang kita ambil pelajaran, kita harus bersabar mengajarkan, menuntun anak-anak yang pengennya cepat si anak itu menerima. Nah, apa namanya, untuk materi oke, tadi apa ya, udah cukup bagus. Media Pak, untuk media. Ya. Untuk media kan kemarin saya udah tawarkan ya Pak, mau ada media apa yang bisa saya bantu, bahkan juga enggak ya, ini kan kayaknya saya lihat mini media kemarin ya. Betul, Gi. Kayak penggunaan media apa, memanfaatkan apa yang ada di lingkungan kita sekitar kan banyak ya Pak. Jadinya Alvin ini gimana Pak kemarin, kenapa medianya jadi muncul? Karena kemarin kita lebih fokus ke buku. Buku ya. Karena di buku LKS kan ini sudah lengkap sebenarnya Pak. Jadi kita fokuskan ke anak, arahnya ke LKS, dan pembahasan di bab waktu itu kan kita pembahasannya itu mengenai operasi penjumlahan bilangan bulan. Karena itu kan pembahasan yang masih sifatnya ringan, hanya anak perlu dibimbing bagian bagaimana cara menjumlah dengan menggunakan garis bilangan. Jadi saya melihatnya masih ringan untuk bagian itu. Makanya saya fokuskan ke itu. Lebih dahulu ya. Sebenarnya ada yang lebih bagus dan lebih efektif untuk pembelajaran itu. Bisa kita menggunakan proyektor ya. Iya. LCD. Ya nanti Akan lebih kita memudahkan. tidak usah menulis ya, langsung menunjukkan ya. Teknologi menunjang kita dalam mengajarkan siswa ya Pak. Betul. Menunjang sekali ya. Kemudian penggunaan kertas-kertas lain juga boleh Pak, yang biar anak juga ikut berkontribusi dalam kelas tersebut ya, tidak seperti ketakutan. Siswa juga senang itu ya, cuma nanti kedepannya karena proyektor sekolah kita juga rebutan, belum sarana prasarana belum memadai, masih jauh lah Pak, Masih jauh ya. Porsi Itu juga kalau semuanya bisa memadai proyektor lebih dari 1 atau 3 ya, mungkin kita bisa memanfaatkan jauh lebih baik. di sini 3 tapi kondisinya 2 Oh, di sini ada kurang. yang Iya, banyak tapi kan kondisinya ada yang semut Iya. itu Pak. Jadi kan yang normal 1 toh itu, cuma 1 dan 2-nya kurang lah. Akhirnya kalau dibawa mana-mana poinnya agak kurang. Iya. Ya, kemudian media tadi apa ya, kemudian briefingnya itu Pak, yang di awal itu ya. Yang awal ya, itu sebenarnya lebih mengarahnya untuk semangat pertama awal, untuk sebelum kita memulai pembelajaran agar mereka ada semangat untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Dan apa Sebenarnya perlu tambahan tadi Pak. Apa? Kemarin karena kita terlalu terburu ya, Iya, terburu-buru Iya. ya karena kurang masuk ke biasanya sebelum kita memulai pembentukan kelompok, iya saya akan Permainan. melakukan ice breaking, iya permainan atau semacamnya. Nah itu juga tuh
di pasien nggak ada pertemuan lagi. Iya. Dibilang tidak anak tidak. Oh ternyata sudah dipikir masalah. Iya, Tapi sudah karena- disiapkan tapi Iya. saya lupa di situ. Harusnya dikondisikan dulu. Iya. Terus yang terakhir Pak, sebelum kita sudahi kuliah kita ya, Iya. yang mending yang saya inginnya terus menerus melakukan apa ya, sharing seperti biasa pulang sekolah ya Pak ya. Untuk pesan bahasan masuk Iya, kayak gitu ya Pak ya. dikondisikan ke masing-masing ini kelas, Kelas, ya. bukan di sini di bagian. Silakan monggo siswa masuk ke dalam kelas Iya, istirahat mungkin nanti sudah bisa di selesai. tahun Iya, ajaran ya. baru itu bisa dikondisikan. Sampah jangan lupa sampah dibuang ke tempatnya dan kita bersiap dalam kelas mungkin seperti itu ya Pak. Iya. Ya, ini pesan terakhir Pak, bagaimana untuk saya sendiri, Mhm. untuk seluruh bagaimana kedepannya, apakah kegiatan seperti ini, observasi seperti ini memang diperlukan Pak untuk kita. Menurut saya pribadi, dengan kesibukan kita masing-masing yang sangat padat, sehingga kita lebih banyak fokusnya juga ke administrasi masing-masing guru ya, terus juga pembelajarannya masih lebih arahnya ke pembelajaran biasa. Jadi kegiatan seperti ini sangat penting dan sangat bermanfaat sekali, Pak. Jadi agar ya minimal untuk apa ya, Sebagai untuk kita ya, Pak, cambuk cambuk biar kita lebih jangan baik lupa lagi ya, Pak. ya, jangan lupa ada di sana anak-anak yang sangat perlu diperhatikan untuk pembelajaran metode pembelajaran yang bervariasi. Variasi Iya, jangan itu saja. Iya. Jadi untuk mengingatkan kita lagi juga, oh iya yang kita selama ini hanya itu saja. Saya juga berharap yang sama seperti ya bahasan Iya. kegiatan seperti ini itu observasi kelas ya Betul. juga perlu sekali Pak. karena kita tahu membudaya negatif ya Pak. Hanya kata-kata tanda tangan selesai kita Betul. tidak melaksanakan bagaimana kita akan baik ke depannya kita seperti itu kita Dilakukan, ya. bagaimana kita kan biasanya seseorang itu kalau akan dinilai kan pasti mereka akan menyiapkan terus dari Betul, depan itu menyiapkan. mereka akan ingat Belajar juga. mereka ingat ya Pak Iya. oh iya saya ini dan dari hasil persiapan itu kita akan memanen RTP-nya yang baik ini yang baik Iya. jadi semua perangkat itu tertata itu lebih ke situ sih kalau nanti tujuan berikutnya akan menyusul ya Pak ya Iya, depannya. betul. Oh ya saya rasa itu dan supervisi itu dilakukan jangan seperti senior ke junior ya Pak Iya. lebih ke rekan kerja ya Rekan kerja ya. rekan jadi Ada waktunya kita di luar ketika dengan sahabat, tapi Iya. ketika masuk pekerjaan dunia pekerjaannya kita profesional. Ya, menilai dan kita ramah juga ya Pak Betul. tidak menakutkan loh Pak ya. memberikan kenyamanan loh Iya. silakan jangan seperti dulu kan yang saya rasakan supervisi putih Pak takut waduh gimana sampai grogi ngajar juga grogi apa kesalahan Betul, iya. akhirnya Memberi kenyamanan iya bagus, Iya. tapi yang ingat dan tetap kalau ada kekurangan harus disampaikan. dan memandang yang supervisi kita itu di atas kita itu loh Pak ya lebih dari kita padahal kan Sama. saya pengennya seperti itu kita ini kan sama-sama belajar saya juga belajar seperti cara-caranya dari bahasannya dari bulan melihat seperti ini ya ternyata saya ngajarnya masih jauh ya belum baik kan saya sebagai evaluasi diri saya Iya. sendiri Pak itu saja Pak mungkin Pak ya terima kasih obrolannya hari ini Sama-sama. semangat mengajar ya Pak Iya. jangan sampai mengeluh kasihan anak-anak kita semua ya. Betul. Dulu kita beresiko mengambil
profesi ini ya harus berani dengan risiko. Jadi tetap semangat dan terima kasih Pak San kalau kami Sama-sama. mengganggu waktunya. Iya, nggak apa-apa. Semangat.